ikut ke rumah. Terus saya tanya-tanya, papamu mana? Mati om, dia bilang gitu. Mamamu hilang. Kok enak sekali jawabannya. Lalu kamu itu dari mana? Dari panti asuhan. Panti asuhan mana? Loh, Mami Esther, saya bilang. Iya. Saya langsung telepon Esther karena saya tahu kenal pimpinannya ini. Bilang, Esther, aku nemu anakmu ini loh. Saya bilang gitu. Yang mana? Saya sebut namanya. Loh, kok bisa kau ketemu? 2 bulan lalu dia lari dari asrama ini karena dia mencuri. Oke. Sekarang di tangan Koden, saya ajak dia retreat. Lalu pertengahan Juli saya bawa dia, akhir Juni saya bawa dia ke Papua. Dan sekarang dia sekolah di tempat kami, kelas 2 SMP. Tanggal 25-nya saudara, siang itu saya diundang satu keluarga untuk makan siang, suami istri. Nah anak ini saya bawa. Nah kebetulan hari itu saya bawa 4 anak dari Nabire, 3 murid 1 guru, untuk ikut jambore tanggal 1 sampai 4 Juli di Kaliurang. Jadi akhirnya saya pergi bersama mereka berlima. Ya, kami makan. Ternyata keluarga itu terlambat datang, jadi kami pesan makan dulu. Tapi saya belum makan, dan anak-anak 5 ini makan dulu. Nggak lama pasangan itu datang. Saya pakai meja sebelah, anak-anak saya sebelah. Lagi saya ngomong-ngomong, pesan makan sudah. Tahu anak ini SMS saya. Saya buka HP saya, loh, kok dia? Kan saya heran. Cuma sebelah aja kok SMS. Saya noleh. Waktu noleh dia kasih kode, baca gitu. Saya baca. Wah, isinya begini. Papa kenal nggak sama tante yang papa ajak ngomong? Nah, akhirnya saya bilang permisi ya, saya pindah ke sebelah dulu. Terus saya tanya, ngapain kamu SMS? Kok nggak tanya saja sama papa di sini? Pak, tanyain pak. Jangan-jangan tuh tante saya. Saya bilang, tante dari mana? Mama saya itu adiknya dia. Hah? Terus saya pindah. Ini orang kaya ini, saudara. Pelan-pelan saya tanya, namanya Tin. Tin, kenal nggak? Rasanya kenal. Sebut nama. Iya, nangis langsung ini orang. Mamanya dia itu adik saya, tapi betul-betul hilang. Kami nggak tahu ada di mana. Papanya sudah mati. Waktu anak ini lahir, mereka itu orang kaya, punya babysitter. Ternyata si papa selingkuh dengan babysitternya, sampai mati nggak balik. Mereka senang. Kami sudah lama cari anak ini, kami nggak tahu ada di mana. Bayangkan, tanggal 23 lalu dia ulang tahun. Saya buat acara untuk dia di Nabire, dalam keluarga yang baru. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang perlu uluran tangan kita lewat kasih Yesus. Mari kita buka hati untuk itu semua. Ayat 18. Kita baca sama-sama. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Ingat Galatia 2:10. Hanya, tahu kata itu? Kami harus mengingat tetap orang-orang miskin. Karena itu perintah Tuhan. Mari kita menghampiri dia. Ikut ke rumah. Terus saya tanya-tanya, papamu mana? Mati om, dia bilang gitu. Mamamu hilang. Kok enak sekali jawabannya. Lalu kamu itu dari mana? Dari panti asuhan. Panti asuhan mana? Loh, Mami Esther, saya bilang. Iya. Saya langsung telepon Esther karena saya tahu kenal pimpinannya ini. Bilang, Esther, aku nemu anakmu ini loh. Saya bilang gitu. Yang mana? Saya sebut namanya. Loh, kok bisa kau ketemu? 2 bulan lalu dia lari dari asrama ini karena dia mencuri. Oke. Sekarang di tangan Koden, saya ajak dia retreat. Lalu pertengahan Juli saya bawa dia, akhir Juni saya bawa dia ke Papua. Dan sekarang dia sekolah di tempat kami, kelas 2 SMP. Tanggal 25-nya saudara, siang itu saya diundang satu keluarga untuk makan siang, suami istri. Nah anak ini saya bawa. Nah kebetulan hari itu saya bawa 4 anak dari Nabire, 3 murid 1 guru, untuk ikut jambore tanggal 1 sampai 4 Juli di Kaliurang. Jadi akhirnya saya pergi bersama mereka berlima. Ya, kami makan. Ternyata keluarga itu terlambat datang, jadi kami pesan makan dulu. Tapi saya belum makan, dan anak-anak 5 ini makan dulu. Nggak lama pasangan itu datang. Saya pakai meja sebelah, anak-anak saya sebelah.
Lagi saya ngomong-ngomong, pesan makan sudah. Tahu anak ini SMS saya. Saya buka HP saya, loh kok dia? Kan saya heran, cuma sebelah aja kok SMS. Saya noleh. Waktu noleh dia kasih kode, baca. Gitu. Saya baca, isinya begini, Papa kenal nggak sama tante yang Papa ajak ngomong? Nah, akhirnya saya bilang permisi ya, saya pindah ke sebelah dulu. Terus saya tanya, ngapain kamu SMS? Kok nggak tanya saja sama Papa di sini? Tanyain Pak. Jangan-jangan itu tante saya. Saya bilang, tante dari mana? Mama saya itu adiknya dia. Terus saya pindah. Ini orang kaya ini, Sob. Pelan-pelan saya tanya, namanya Tin. Kenal nggak? Rasanya kenal. Sebut nama. Iya, nangis langsung ini orang. Mamanya dia itu adik saya, tapi betul-betul hilang. Kami nggak tahu ada di mana. Papanya sudah mati. Waktu anak ini lahir, mereka itu orang kaya, punya babysitter. Ternyata si papa selingkuh dengan babysitternya, sampai mati nggak balik. Mereka senang. Kami sudah lama cari anak ini, kami nggak tahu ada di mana. Bayangkan, tanggal 23 lalu dia ulang tahun. Saya buat acara untuk dia di Nabire, dalam keluarga yang baru. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang perlu uluran tangan kita lewat kasih Yesus. Mari kita buka hati untuk itu semua. Ayat 18. Kita baca sama-sama. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Ingat Galatia 2:10. Hanya, tahu kata itu? Kami harus mengingat tetap orang-orang miskin. Karena itu perintah Tuhan. Mari kita menghampiri dia. Ikut ke rumah. Terus saya tanya-tanya, papamu mana? Mati om, dia bilang gitu. Mamamu hilang. Kok enak sekali jawabannya. Lalu kamu itu dari mana? Dari panti asuhan. Panti asuhan mana? Loh, Mami Esther, saya bilang, iya. Saya langsung telepon Esther karena saya tahu kenal pimpinannya ini. Bilang, Esther, aku nemu anakmu ini loh. Saya bilang gitu. Yang mana? Saya sebut namanya. Loh, kok bisa kau ketemu? 2 bulan lalu dia lari dari asrama ini karena dia mencuri. Oke. Sekarang di tangan Koden, saya ajak dia retreat. Lalu pertengahan Juli, saya bawa dia, akhir Juni saya bawa dia ke Papua. Dan sekarang dia sekolah di tempat kami, kelas 2 SMP. Tanggal 25-nya, saudara. Siang itu saya diundang satu keluarga untuk makan siang, suami istri. Nah, anak ini saya bawa. Nah, kebetulan hari itu saya bawa 4 anak dari Nabire. 3 murid, 1 guru. Untuk ikut jambore tanggal 1 sampai 4 Juli di Kaliurang. Jadi akhirnya saya pergi bersama mereka berlima. Ya, kami makan. Ternyata keluarga itu terlambat datang, jadi kami pesan makan dulu. Tapi saya belum makan, dan anak-anak 5 ini makan dulu. Nggak lama pasangan itu datang. Saya pakai meja sebelah, anak-anak saya sebelah. Lagi saya ngomong-ngomong, pesan makan sudah. Tahu anak ini SMS saya. Saya buka HP saya, loh kok dia? Kan saya heran, cuma sebelah aja kok SMS. Saya noleh. Waktu noleh dia kasih kode, baca. Gitu. Saya baca, isinya begini, Papa kenal nggak sama tante yang Papa ajak ngomong? Nah, akhirnya saya bilang permisi ya, saya pindah ke sebelah dulu. Terus saya tanya, ngapain kamu SMS? Kok nggak tanya saja sama Papa di sini? Tanyain Pak. Jangan-jangan itu tante saya. Saya bilang, tante dari mana? Mama saya itu adiknya dia. Terus saya pindah. Ini orang kaya ini, Sob. Pelan-pelan saya tanya, namanya Tin. Kenal nggak? Rasanya kenal. Sebut nama. Iya, nangis langsung ini orang. Mamanya dia itu adik saya, tapi betul-betul hilang. Kami nggak tahu ada di mana. Papanya sudah mati. Waktu anak ini lahir, mereka itu orang kaya, punya babysitter. Ternyata si papa selingkuh dengan babysitternya, sampai mati nggak balik. Mereka senang. Kami sudah lama cari anak ini, kami nggak tahu ada di mana. Bayangkan.
Tanggal 23 lalu dia ulang tahun. Saya buat acara untuk dia di Nabire, dalam keluarga yang baru. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang perlu uluran tangan kita lewat kasih Yesus. Mari kita buka hati untuk itu semua. Ayat 18. Kita baca sama-sama. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Ingat Galatia 2:10. Hanya, tahu kata itu? Kami harus mengingat tetap orang-orang miskin. Karena itu perintah Tuhan. Mari kita menghampiri dia. Ikut ke rumah. Terus saya tanya-tanya, papamu mana? Mati om, dia bilang gitu. Mamamu hilang. Kok enak sekali jawabannya. Lalu kamu itu dari mana? Dari panti asuhan.